Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah sampai di penghujung daurah. Malam hari ini adalah pembahasan terakhir dalam kitab Maksud, yaitu mengenai fi'il bina mahmus. Jadi kita langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Mahmuzunib bil hamzahu matasakan bimuqtada harakatin awithrukan. Hamzahnya fi'il bina mahmus itu apabila mati atau disukun maka boleh diganti huruf mat yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya, yaitu kalau harokat huruf sebelumnya fathah maka hamzah tersebut diganti dengan alif. Contohnya kaya kulu idzan yuminu watruk mata harrok tahu wasabikun kada kata. Kalau fathah maka diganti dengan alif. Kalau dhamma maka hamzahnya diganti dengan waw. Dan kalau kasroh maka hamzahnya diganti dengan iya. Dan boleh juga ditetapkan. Jadi saya ulangi, hamzah dari fi'il bina mahmus apabila mati, hamzahnya apabila mati maka boleh diganti huruf mat. Kalau fathah, kalau harokat sebelumnya fathah maka bisa diganti alif. Kalau dhammah diganti waw, kalau kasroh diganti ya. Contohnya, yu'minu, amana yu'minu, amana yu'minu. Awalnya adalah yu'minu. Karena hamzahnya ini mati, sukun, maka boleh ditetapkan yu'minu, bisa yu'minu. Sama-sama benar. Atau akala ya'kulu dari fi'il madi akala. Ya'kulu, ini bisa kita baca ya'kulu, atau kita ganti alif menjadi ya'kulu. Karena harokat sebelum hamzah adalah iya, adalah kasroh. Maka adalah fathah, maka diganti alif. Contoh berikutnya adalah idzan. Asalnya adalah idzan. Karena sebelumnya berharokat kasroh, maka hamzahnya di sini diganti dengan iya menjadi idzan. Kemudian nahwu qara wa iyuharrak wa faqat kas'al kada wasal ajis kaman dobat. Apabila hamzah fi'il bina mahmus hidup dan huruf sebelumnya juga hidup, maka tidak boleh diganti huruf mat. Yang boleh diganti mat itu ketika mati. Kalau hidup, maka nggak bisa diganti. Contoh, qoro'a, sa'ala. Ini hamzahnya hidup, maka nggak bisa diganti dengan huruf mat. Akan tetapi kalau huruf sebelumnya mati, maka hamzah boleh diganti huruf mat dan boleh ditetapkan. Kalau hamzahnya mati, ada berkumpul hamzahnya mati. Kalau huruf sebelumnya mati, maka hamzahnya boleh dibuang, boleh ditetapkan. Hamzahnya boleh diganti huruf mad dan boleh ditetapkan. Contoh, is'al. Is'al ini fi'il amar dari sa'ala yas'alu is'al. Ini hamzahnya hidup, cuma lafaz sebelumnya mati. Maka boleh kita baca is'al, boleh kita buang hamzahnya, harokat hamzahnya dipindah ke sin dulu, lalu hamzahnya dibuang, hamzah wasal dibuang juga menjadi sal. Jadi dalam masalah hamzah dari bina majmus itu ada ada tiga perincian. Kalau hamzahnya yang mati, maka boleh diganti huruf mat. Boleh diganti juga boleh ditetapkan. Dan huruf matnya menyesuaikan dengan harokat huruf sebelum hamzah. Kemudian kalau hamzahnya hidup dan sebelumnya juga hidup,
maka harus ditetapkan, nggak boleh diganti huruf mat. Yang terakhir, kalau hamzahnya hidup tetapi huruf sebelumnya mati, maka ada dua pilihan. Boleh menetapkan is'al, boleh dengan membuang hamzahnya. Tapi terlebih dahulu harokat hamzah dipindah kepada huruf sebelumnya menjadi sal. Itu untuk fi'il bina mahmuz. Wa hadfu hamzi khut wa mur kulla takis wa kassohi wa yurahu sorrif wakis. Ini dalam beberapa lafaz membuang hamzahnya fiil bina mahmus yang berupa yang berada pada fiil amar seperti khud, mur, dan kul itu hukumnya sad, tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Jadi dalam tiga kata ini yaitu akala ya'kulu, akhoda ya'khudu, amaro ya'muru, ketika dalam bentuk fiil amar maka hamzahnya semuanya dibuang menjadi kul, khud, dan mur. Kalau kita coba akala ya'kulu, harusnya kan fi'il amarnya adalah ukul. Amaro ya'muru u'mur. Akhoda ya'khudhu u'khud. Tapi dalam ketiga fi'il ini, fi'il amar yang digunakan adalah kul, mur, dan khud. Harusnya kan ini hamzahnya mati, maka harusnya kan bisa ditetapkan, bisa dibuang. Cuma yang lebih banyak itu dijadikan khud, mur, dan kul. Beda dengan kaidah asalnya, maka disebut hukumnya sad. Adapun tasrifannya fi'il selain bina sohi, sebagaimana bina misal, tasrifannya bina sohi. Ini maksudnya untuk tasrifan fi'il yang lain, bina-bina lain, itu sebagaimana fi'il bina sohi. Jadi gak ada perubahan, gak ada yang dibuang. Ini akhir. Qattama ma rumna minal maqsudi fa'dir hadith as-sinni ya dzal jud wa ahmadullahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Ada pertanyaan mengenai pembahasan malam hari ini? Atau sebelumnya juga gak apa-apa? Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ustadz Afwan boleh minta dijelaskan ulang Ustadz yang slide ini. Tadi agak kurang ini, kurang mencerna. Enggak Ya, slide yang tadi sih. Yang tadi, yang nomor 5. ini. Iya, iya. Mohon maaf Ustadz. Ini pembahasan mengenai fi'il amar dalam tiga bentuk ini. Khud, mur, dan kul. Ini akhoda ya'khudhu af'ala yaf'ulu. Ini kan harusnya fi'il amarnya adalah ukhud. Lebih banyak dibaca ukhud. Tapi yang apa? Harusnya kaidah yang berlaku ketika huruf hamzahnya mati dan sebelumnya hidup, itu kan yang banyak adalah dengan membuang. Eh, ini hamzah asalnya ini kan adalah, ini hamzah asal. Sementara hamzah yang pertama itu adalah hamzah dari fi'il amar kan ya. Berarti dalam ini hamzahnya mati sebelumnya hidup.
Kalau ikut kaidah yang banyak, kalau hamzahnya mati sebelumnya hidup, ya kan? Maka hamzahnya ini harus diganti dengan huruf ilat. Bisa ditetapkan atau diganti dengan huruf huruf mat. Kalau yu'minu menjadi yu'minu. Ya'kulu menjadi ya'kulu. I'dzan menjadi idzan. Ini ketentuan asal, kaidah dasar kalau ada hamzah mati sebelumnya hidup dalam fi'il bina lafif. Khusus untuk kasus ini, tiga lafaz ini, akala ini kan bentuk fil amar. Akala ya'kulu ukul. Af'ala yaf'ulu uf'ul. Berarti kalau ukul, kalau ikut kaidah yang barusan dijelaskan, harusnya ini kan menjadi ukul. Harusnya ini menjadi ukul. Kalau ikut kaidahnya, diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat. Akan tetapi, pada prakteknya, lafat akala ini, fi'il amar yang digunakan adalah lafat kul. Makanya ini disebut sad. Karena tidak sama dengan kaidah yang biasa digunakan. Kemudian akhoda menjadi hud. Sementara maro menjadi mur. Ini gak sesuai dengan kaidah seharusnya. Kalau sesuai kaidah, harusnya ini menjadi umur atau uh. Tapi yang banyak digunakan dalam tiga lafaz ini adalah kul, khud, dan mur. Ini hukumnya sad. Maksudnya sad itu berarti ke perubahan kayak gini gak bisa kita praktekkan kepada lafaz-lafaz lain. Kecuali memang lafaz itu termasuk yang dikecualikan. Oh, baik Ustaz. Berarti hanya tiga kata ini saja Ustaz, atau memang yang huruf atau bina apa namanya itu yang hamzah Lafif. atau iya atau hanya yang bina lafif Ustaz? Pembahasan ini hanya di bina lafif. Kan kaidah dalam bina lafif, kalau hamzahnya mati, sebelumnya berharokat harus diganti. Tuh, itu kan hanya pembahasan di lafif. Dan di lafif itu ada pengecualiannya nanti. Coba kita aja. Bukan lafif ya, apa mahmus, maaf, mahmus. Nah, ini contoh nih. Amala ya'mulu, amala ya'mulu ketika di fi'il amar bentuknya umul, ya kan? Ada hamzah, hamzah harusnya ini kan umul. Cuma hamzah yang kedua diganti waw. Asalnya kan uf'ul, berarti umul, kan gitu. Karena hamzah yang kedua mati, maka dirubah menjadi waw, menyesuaikan harokat sebelumnya. Umul. Amala ya'mulu, fi'il amarnya adalah umul. Ini harusnya seperti ini kalau sesuai kaidah. Cuma tadi dalam akhoda ya'khudu ukhud, itu malah menjadi khud fi'il amarnya. Akhoda ya'khudu, itu kalau ikut kaidah harusnya dibaca u. Awalnya kan tulisannya ukhud. Ketika masuk kaidah harusnya ini menjadi ukhud. Gini kan ya, sebagai umul ini. Ukhud. Cuma dalam prakteknya akhoda ya'khudu itu fi'il amarnya adalah khud. Itu namanya syad. Nggak sesuai dengan kebanyakan kaidah yang berlaku. Untuk tiga isi fi'il tadi akhoda,
amaro dan akala. Contoh kita cari lagi yang mahmus. Itu pembahasan mahmus ya. Adama ya'dumu idim. Ini idim karena ikut wazan fa'ala yafilu if if'il idrik if'il. Berarti ini adalah adama ya'dimu idim. Secara penulisan awal adalah idim. Idim. Kemudian karena ada hamzah mati setelahnya sebelumnya hidup, maka hamzahnya dirubah menjadi idim. Ini yang tidak tidak yang tidak syad. Maksudnya ini kaidah asalnya harus kayak gini. Tuh. Yang kita coba cari lagi yang mahmus. Lam nasa'a insya. Yang mahmusan loh berarti itu banyak. Athima ya'thamu itham. Tuh yang dimaksud dengan syad. Jadi yang berlaku syad itu cuma tiga fiil itu sudah. Sepertinya cuma tiga itu. Entah kalau ada apa yang lain yang ditemukan. Sementara dalam akhoda ini, akala yakulu bukan ukul, tapi menjadi kul. Umur ini harusnya menjadi umur. Ini kalau kita ikutkan kaidah, umur ini harusnya bacanya adalah umur. Karena harokatnya domah. Amaro ya'muru. Begitu juga akhoda ya'khudu, ukhud harusnya menjadi ukhud. Tapi ini nggak menjadi ukhud, melainkan menjadi khud karena hukumnya syad. Nggak pertanyaan? Oh, baik Ustaz. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ini apa kita alif lam mim ini kalau di tasrif ini biasanya di tafsir terjemahnya itu Allah a'lamu bi muradi bidzalik. Nggak ada yang tahu artinya apa. Tanzilul kitabi la raiba fi. La raib tanzilu la raiba ini termasuk isimnya la. Isimnya la yang kemarin berarti la itu pengamalannya seperti inna. Hanya saja isimnya dibaca nasab, khobarnya dibuang. Roiba menjadi khobarnya la. Fihi mir rabbil alamin. Ini min huruf jar, rabbi alamin. Ini majrur karena kemasukan huruf jar. Al-alamin majrur karena mudhof ilaih. Tanda mudhofnya, tanda jarnya menggunakan ya nun karena jamak mudzakkar salim. Am yakuluna ini fil mudhari'. Iftarah bal huwa menjadi mubtada, al-haqqu iku khobar. Bal ini termasuk salah satu bisa kita jadikan patokan sebagai awal kalam. Jadi lafaz setelah bal itu biasanya adalah permulaan kalam. Jadi ini mubtada ini khobar. Litundiro. Li ini ambil nashob. Litundiro makanya dibaca ro. Kauman maf'ul pertama, ma maf'ul kedua. Andaro yundiru itu dua maf'ul. Kauman maf'ul pertama, ma maf'ul kedua. Atahum min nadhir. Nah, ini contoh dari min yang bayaniyah. Salah satu contoh min bayaniyah itu tandanya adalah berada setelah ma. Kenapa? Karena ma ini adalah isim mausul yang bermakna umum.
Ma ini salah satu isim yang mubham. Nggak ketahuan apa artinya ma itu. Makanya ketika ada min, ada min setelah lafadz mubham seperti ma, maka kemungkinan besar minnya ini adalah min bayaniyah. Jadi yang dimaksud di sini, min nadhirin, ini adalah isinya ma. Untuk mengingatkan kepada kaummu sesuatu yang datang kepada mereka berupa nadhir, pengingat. Jadi ma ini adalah dijelaskan oleh nadhir, makanya min bayaniyah. Min bayaniyah itu biasanya terletak setelah salah satu cirinya ada setelah ma. Karena min bayaniyah itu menjelaskan. Kayak contoh kemarin itu fajtanibur rijsa minal authan. Rijsa itu salah satu contoh lain untuk menjelaskan min bayaniyah. Min nadhirin, min koblik. Min koblik ini bukan min bayaniyah lagi sudah. Dari berarti ibtidaul. Oh ya, la'allahum yahtadun. Ada pertanyaan lagi? Ini meskipun apa ya? Kalau nggak ada lagi, meskipun berarti udah selesai ya, Alhamdulillah. Ini meskipun kursusnya udah selesai, teman-teman kalau ada kesempatan untuk belajar lagi, itu bisa didengarkan lagi rekaman-rekamannya. Kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan. Jadi meskipun kursusnya selesai, masih nggak apa-apa tanya-tanya di grup juga nggak apa-apa, atau langsung tanya nggak apa-apa juga. Ya Ustadz, terima kasih. Karena nggak cukup ya kalau cuma belajar sebulan itu nggak cukup. Harus ada kelanjutannya. Jadi nanti teman-teman kalau misal ada waktu bisa dilihat-lihat lagi, dipelajari lagi. Nanti bisa ditanya mana yang nggak paham. Atau bisa juga dengan pelajaran kitab lain mungkin kok tiba-tiba nggak paham, juga nggak apa-apa juga ditanyakan. Biar berkelanjutan. Kalau teman-teman cukupkan sampai sini, nggak ada pengembangan berikutnya, nggak belajar yang lain, maka kemungkinan besar akan lupa lagi nantinya. Jadi itu saran saya, dan cara tercepat itu biar bisa baca kitab atau bicara bahasa Arab dengan sering-sering baca kitab. Jadi kalau ada kitab bisa dibaca, direka-reka sendiri. Nanti kalau ada yang nggak paham, ditanyakan. Nggak harus langsung ke kitab yang kosongan. Kita bisa tuh belajarnya lewat misal Al-Quran dulu atau kitab yang sudah berharokat itu nggak apa-apa. Jadi untuk pertama kita mulai dengan menerka-nerka kedudukannya dengan kitab yang sudah berharokat. Kalau dirasa udah cukup, bisa dicoba ke kitab yang kosongan. Kira-kira cocok nggak artinya dengan kedudukan yang kita tentukan? Itu saran dari saya. Terima kasih udah tetap istiqomah ya, meskipun saya rasa jadwalnya kadang saya libur, jadi saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Atau nanti kalau ada kesalahan keterangan bisa dikoreksi sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Jazakumullah khair Ustaz atas ilmunya. Semoga berkah untuk kami.